Halo sahabat semua. Pernahkah kalian mendengar kisah seorang gadis miskin yang rela menikahi pria beranak, tapi ternyata pria itu menyimpan rahasia besar sebagai seorang CEO terkaya? Kisah penuh haru, cinta, dan kejutan inilah yang akan kita saksikan bersama dalam cerita kali ini. Setiap episodenya akan membawa kita pada perjalanan yang penuh pelajaran hidup, bahwa cinta sejati selalu mampu menembus batas. Sebelum kita mulai, coba tuliskan di kolom komentar. Dari daerah mana saja kalian menonton video ini? Kami ingin tahu dari pelosok mana saja sahabat-sahabat setia berada. Dan jangan lupa, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya untuk kalian semua. Hujan deras mengguyur jalanan kecil di pinggiran kota malam itu. Lampu-lampu jalan berkelip samar, sebagian mati, sebagian redup. Alia, seorang gadis miskin berusia 22 tahun, baru saja pulang dari warung tempatnya bekerja paruh waktu. Tubuhnya lelah, pakaian basah kuyup, tapi langkahnya tetap cepat karena ia tahu ibunya yang sakit menunggu di rumah. Ketika melewati sebuah tikungan sepi, matanya menangkap pemandangan yang membuatnya berhenti. Di bawah atap toko yang sudah tutup, seorang pria duduk memeluk erat seorang anak kecil. Pria itu tampak lusuh, bajunya basah, dan wajahnya lelah. Anak kecil di pangkuannya menggigil. Matanya setengah terpejam. Alia menatap mereka dengan ragu. Mereka siapa? Kok bisa di sini? Pikirnya. Rasa iba perlahan mengalahkan rasa takutnya. Ia mendekat, suara hujan menutupi langkah kakinya. Mas, kalian kenapa di sini? Tanya Alia hati-hati. Pria itu menoleh. Matanya tajam tapi sayu. Ada gurat kelelahan yang dalam. Maaf, kami cuma butuh tempat berteduh. Anak saya kedinginan. Kami tidak punya tempat untuk pulang. Alia terkejut. Ia menatap anak itu, yang mungkin berusia 5 atau 6 tahun, tubuh mungilnya basah kuyup. Hatinya terenyuh. Mas tinggal di mana? Tanyanya lagi. Pria itu menarik napas panjang. Nama saya Arka. Saya dulu kerja serabutan. Tapi rumah kontrakan kami habis masa sewanya. Saya belum bisa bayar. Jadi, kami diusir. Alia terdiam. Ia tahu rasanya tidak punya apa-apa. Ia sendiri tinggal di rumah kecil bersama ibunya yang sakit-sakitan. Tapi melihat anak kecil itu kedinginan, ia tak tega membiarkan mereka begitu saja. Alia akhirnya mengulurkan tangannya. Kalau Mas mau, ikut saja ke rumah saya. Memang kecil dan sederhana, tapi setidaknya hangat dan ada atap. Anak ini butuh kering dan istirahat. Arka terkejut, memandang Alia seakan tak percaya. Apa kamu yakin? Kita bahkan baru kenal. Alia mengangguk. Saya tahu. Tapi, saya juga miskin. Saya tahu rasanya nggak punya tempat. Lagi pula, anak itu nggak salah. Arka menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia lalu menggendong anaknya yang sudah lemas. Terima kasih. Sungguh. Saya nggak tahu harus bilang apa lagi. Mereka bertiga berjalan menembus hujan menuju rumah Alia. Rumah itu kecil. Hanya berdinding papan dengan atap bocor di beberapa bagian. Namun bagi Arka dan anaknya, tempat itu terasa seperti istana. Mas, sini, gantilah baju anaknya dulu. Saya punya baju kecil bekas adik saya. Mungkin bisa dipakai. Ucap Alia sambil buru-buru mencari pakaian di lemari tua. Arka tersenyum tipis. Terima kasih, Mbak. Nama kamu siapa? Alia, jawabnya sambil menunduk. Malu-malu. Nama anak saya Rafa. Ujar Arka sambil menatap anaknya yang sudah terbungkus handuk. Malam itu Alia menyiapkan teh hangat seadanya dan nasi dengan lauk tempe goreng. Arka dan Rafa makan dengan lahap. Alia memperhatikan diam-diam, merasa iba sekaligus aneh. Entah kenapa ia merasa nyaman melihat mereka. Setelah makan, Rafa tertidur di depan reot dengan selimut tipis. Arka duduk di lantai, menatap anaknya dengan penuh kasih. Alia mendekat, duduk di sampingnya. Mas, maaf ya, kalau rumah saya sederhana banget, tapi semoga cukup nyaman. Arka menoleh, wajahnya serius. Tidak, Alia, kamu sudah menyelamatkan kami malam ini. Saya tidak akan lupa kebaikanmu. Alia hanya tersenyum. Hujan di luar masih deras, tapi di dalam rumah kecil itu, ada kehangatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata.
Alia sendiri tak tahu bahwa malam itu adalah awal dari kisah besar dalam hidupnya. Kisah tentang cinta, pengorbanan, dan rahasia besar yang kelak akan mengubah segalanya. Pagi itu matahari menembus celah atap rumah reot Alia, menyinari wajah Rafa yang masih terlelap. Anak kecil itu tidur dengan damai di samping ibunya yang baru saja bangun. Alia tersenyum tipis, merasa aneh sekaligus hangat melihat pemandangan itu. Seorang anak kecil yang bukan darah dagingnya, tapi entah mengapa ia ingin melindungi. Di sudut ruangan, Arka sudah bangun lebih dulu. Lelaki itu terlihat sedang membersihkan halaman kecil di depan rumah Alia, menyapu daun-daun kering dengan hati-hati. Alia keluar sambil membawa segelas air. "Mas, kenapa nggak istirahat dulu? Kan semalam hujan, pasti capek," ucap Alia. Arka menoleh sambil tersenyum. "Saya nggak bisa diam saja. Alia, kamu sudah baik sama saya dan Rafa. Kalau saya cuma duduk tanpa berbuat apa-apa, rasanya nggak enak." Alia terdiam sebentar, lalu tersenyum. Ada sesuatu dari cara bicara Arka, tenang, tulus, dan penuh rasa tanggung jawab, yang membuat hatinya nyaman. Hari-hari berikutnya, Arka dan Rafa mulai menjadi bagian dari kehidupan Alia. Rumah kecil yang tadinya terasa sepi bersama ibunya yang sakit-sakitan, kini menjadi lebih hidup. Rafa sering membantu Alia mengambil air, meski tubuhnya masih kecil. Arka pun rajin memperbaiki perabot reot di rumah itu. Suatu sore, saat Alia menjemur pakaian, ibunya duduk di kursi tua sambil mengamati. "Li, laki-laki itu sepertinya baik, ya?" Alia menoleh. "Iya, Bu. Meskipun dia duda, meskipun gak punya apa-apa, tapi saya merasa dia tulus." Ibunya menghela napas panjang. "Kamu ini anak gadis, harus hati-hati. Tapi ibu percaya, Allah selalu punya cara mempertemukan kita dengan orang baik. Jangan takut miskin kalau hatinya baik." Perkataan itu menancap dalam hati Alia. Ia semakin yakin bahwa kehadiran Arka bukan kebetulan. Namun, kehidupan mereka tidak lepas dari cibiran orang sekitar. Suatu pagi, ketika Alia membeli beras di warung, dua tetangganya mulai berbisik. "Itu loh, si Alia. Masih muda, cantik, malah bawa-bawa duda kere dengan anak. Memangnya nggak ada laki-laki lain?" "Hahaha, kasihan banget. Sudah miskin, sekarang nambah beban. Apa nggak mikir masa depan?" Alia mendengarnya. Hatinya perih. Tapi ia memilih diam. Ia tahu orang lain hanya melihat luarnya saja, tanpa tahu kebaikan Arka yang sesungguhnya. Ketika kembali ke rumah, Arka melihat wajah Alia muram. "Ada apa? Kamu kelihatan sedih." Alia mencoba tersenyum. "Nggak apa-apa, Mas. Cuma, ya begitulah, orang ngomong macam-macam." Arka menatapnya dalam. "Alia, kalau kamu merasa kami merepotkan, bilang saja. Saya bisa cari tempat lain." Alia terkejut, segera menggeleng. "Jangan bicara begitu. Saya nggak peduli kata orang. Yang penting saya tahu, kamu orang baik. Rafa butuh rumah. Kamu butuh tempat untuk memulai lagi. Di sini, rumah kamu juga." Arka terdiam. Ada sorot kagum di matanya. Seakan ia baru saja melihat sosok malaikat di hadapannya. Malam itu, setelah makan bersama, Alia menidurkan Rafa. Anak kecil itu memeluknya erat. "Mbak Alia, besok Rafa boleh panggil Mbak, Bunda, nggak?" tanyanya polos. Alia tertegun, hatinya hangat. Air matanya hampir jatuh. "Tentu saja boleh, Nak, kalau itu bikin kamu senang." Arka yang mendengar dari belakang pintu, tak bisa menahan senyum. Hatinya bergetar. Selama ini ia selalu khawatir anaknya tidak akan diterima oleh siapapun. Tapi Alia justru merangkul Rafa dengan sepenuh hati. Hari-hari sederhana itu berjalan cepat. Alia semakin dekat dengan Rafa, dan semakin kagum pada Arka. Meski hidup miskin, pria itu tidak pernah mengeluh. Setiap hari ia mencari kerja apapun. Jadi kuli angkut di pasar, membantu tukang bangunan, bahkan kadang hanya jadi tukang parkir. Semua dilakukan dengan ikhlas, demi bisa memberi makan anaknya. Alia melihat perjuangan itu, dan tanpa sadar hatinya semakin terikat. Ia sering menyiapkan bekal untuk Arka, atau menambal baju lusuhnya yang sobek. Setiap kali melakukannya, ia merasa seperti seorang istri. Suatu malam, saat semua tertidur,
Alia duduk sendiri di teras. Ia menatap langit, lalu berbisik lirih. Ya Tuhan, kalau memang dia yang kau takdirkan, tolong beri aku kekuatan untuk menerima segala kekurangannya. Aku nggak butuh harta, aku cuma butuh hati yang tulus. Di balik pintu, tanpa Alia sadari, Arka mendengar doa itu. Ia terdiam lama, matanya basah. Dalam hati, ia berjanji suatu hari akan membalas ketulusan gadis itu dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan malam itu, tanpa mereka tahu, benih cinta dan takdir besar mulai tumbuh di antara kesederhanaan mereka. Pagi itu, suasana kampung mulai ramai. Anak-anak berlarian menuju sekolah, ibu-ibu sibuk menjemur pakaian, dan para bapak berangkat kerja. Alia keluar rumah dengan membawa ember berisi pakaian kotor, berniat mencuci di sumur umum yang berada di ujung gang. Di sana sudah ada beberapa ibu tetangga yang lebih dulu mencuci. Saat melihat Alia datang, mereka sempat saling pandang dan tersenyum sinis. Itu dia si Alia, bisik salah satu dari mereka dengan nada meremehkan. Kasihan, masih gadis muda, masa depan cerah, malah milih pungut duda kere beranak. Apa nggak ada laki-laki lain? Sahut yang lain, suaranya dibuat cukup keras agar Alia mendengar. Alia terdiam, pura-pura sibuk mencuci. Namun hatinya terasa ditusuk. Kata-kata itu menusuk dalam, apalagi ia memang tahu kehidupannya penuh kekurangan. Belum berhenti di situ, seorang ibu lagi menambahkan, kalau sudah nggak punya apa-apa sih wajar terima siapa aja. Tapi coba deh pikir, masa ia mau ngurus anak orang? Halah, buang-buang umur aja. Ibu-ibu itu tertawa kecil, sementara Alia menunduk dalam-dalam. Ia mencoba menahan air mata. Tangannya mencuci pakaian lebih cepat, berharap bisa segera pergi dari sana. Setibanya di rumah, Alia masih murung. Arka yang baru saja pulang dari bekerja sebagai kuli angkut di pasar memperhatikan wajahnya. Kamu kenapa, Alia? Mukamu pucat sekali. Alia mencoba tersenyum, tapi gagal. Nggak apa-apa, Mas. Cuma capek aja. Namun Arka bukan orang bodoh. Ia menatap lekat-lekat wajah Alia. Mereka ngomongin kamu, ya? Soal aku dan Rafa? Alia terdiam. Ia tidak bisa menyangkal. Air matanya akhirnya menetes. Kenapa orang-orang gak bisa lihat kebaikan? Mas? Mereka cuma lihat kekurangan kamu. Mereka bilang aku bodoh. Ngapain repot-repot sama duda miskin beranak? Rasanya sakit banget dengarnya. Arka menunduk. Hatinya ikut sakit. Ia menggenggam tangan Alia dengan erat. Maafkan aku, Alia. Kalau aku datang ke hidupmu cuma bikin kamu dihina orang. Seandainya aku pergi, mungkin mereka nggak akan menghinamu lagi. Alia segera menggeleng keras. Jangan bilang begitu. Mas, aku ikhlas. Aku yang pilih jalan ini. Aku tahu kamu orang baik, dan Rafa anak yang manis. Aku nggak peduli omongan mereka. Aku lebih percaya apa yang aku lihat, bukan apa yang mereka katakan. Arka menatap Alia lama. Dalam hatinya, ia kagum. Jarang sekali ia menemukan orang setegar ini. Kebanyakan orang hanya mau menerima yang sudah sempurna, bukan seseorang dengan masa lalu dan kekurangan. Beberapa hari kemudian, omongan tetangga semakin menjadi-jadi. Ketika Alia berjalan bersama Rafa menuju warung, sekelompok remaja kampung sengaja berbisik keras. Itu tuh, calon ibu tiri. Ngapain sih mau capek ngurusin anak orang? Kalau aku jadi dia, mending cari cowok mapan. Kalau kere begitu, masa depan suram. Alia menggenggam tangan Rafa lebih erat. Anak kecil itu menunduk, wajahnya muram. Sesampai di rumah, Rafa tiba-tiba bertanya, Bunda, apa benar Bunda nyesel punya Rafa? Soalnya tadi orang-orang bilang Rafa cuma nyusahin. Pertanyaan itu menghantam hati Alia. Ia langsung berlutut, menatap mata anak itu dengan lembut. Nak, denger ya, Rafa nggak pernah nyusahin Bunda. Kamu anak baik, kamu hadiah buat Bunda. Jangan pernah percaya sama kata orang. Yang penting kita saling sayang, itu sudah cukup. Rafa pun menangis sambil memeluk Alia erat-erat. Arka yang melihat dari kejauhan terenyuh, hatinya luluh. Ia sadar, Alia bukan hanya gadis miskin yang baik hati, tapi juga memiliki jiwa besar menerima dirinya dan Rafa. Namun, tekanan sosial tidak berhenti di situ. Suatu sore,
Seorang lelaki muda bernama Fajar, tetangga sekaligus teman lama Alia, datang menemui ibunya. Ia terang-terangan berkata, "Tante, kenapa biarin Alia sama duda kere begitu? Kalau sama saya, hidupnya pasti lebih terjamin. Saya kerja di pabrik, gaji tetap. Bukan kayak orang itu, kerja serabutan gak jelas." Ibunya marah besar. "Jaga ucapanmu, Jar. Hidup bukan cuma soal gaji. Kalau kamu cuma bisa meremehkan orang lain, berarti kamu gak pernah benar-benar kenal anak saya." Alia yang mendengar percakapan itu dari balik pintu, merasa terharu sekaligus sedih. Ternyata, bahkan orang yang dulu dekat dengannya pun ikut meremehkan pilihan hidupnya. Malam itu, Alia merenung lama. Di dalam hati ia sadar, perjalanannya tidak akan mudah. Bersama Arka berarti siap menghadapi cibiran dan hinaan. Tapi ia juga sadar, hanya bersama pria itu dan anaknya, ia merasakan rumah yang sesungguhnya. Sementara itu, Arka duduk sendiri di teras rumah. Ia menggenggam tangan Rafa yang sudah tertidur. Dalam hati ia berjanji, "Alia, kamu sudah terima aku dengan segala kekuranganku. Suatu hari nanti, aku akan buktikan bahwa pilihanmu tidak salah. Kamu layak dapat kebahagiaan yang jauh lebih besar." Dan janji itu akan menjadi rahasia besar yang kelak mengguncang hidup Alia. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Alia duduk di teras rumahnya yang sederhana, ditemani cahaya lampu minyak yang redup. Di sampingnya, ibunya sudah tertidur setelah minum obat. Sementara Arka masih belum pulang. Katanya ada pekerjaan tambahan sebagai kuli bongkar muat di pasar malam. Alia menunggu, meski matanya mulai berat. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Arka muncul dengan wajah lelah, kemeja lusuhnya basah oleh keringat. Di tangannya ada sekantong plastik kecil berisi roti dan susu kotak. "Ini buat Rafa. Dia tadi pengen susu," ucap Arka sambil tersenyum tipis. Alia menerimanya, matanya berkaca-kaca. "Mas nggak perlu repot. Kamu pasti capek banget." Arka duduk, menarik napas panjang. "Capek sih capek, Li. Tapi kalau lihat Rafa senyum, rasanya semua kerja keras terbayar." Alia menunduk, hatinya kembali bergetar. Dalam kesederhanaan dan kelelahan, Arka selalu menempatkan anaknya sebagai prioritas. Itulah yang membuat Alia semakin yakin, pria ini bukan sembarangan. Keesokan harinya, suasana rumah tampak berbeda. Arka terlihat gelisah sejak pagi. Ia beberapa kali bolak-balik ke dapur, lalu ke teras, seakan mencari waktu yang tepat untuk sesuatu. Rafa yang melihat ayahnya gelisah malah tertawa kecil. "Bunda, ayah kok aneh hari ini? Jalannya kayak kepanasan," kata Rafa polos. Alia hanya bisa tersenyum bingung. "Mas, ada apa sebenarnya?" Arka menelan ludah, lalu menghela napas panjang. Ia duduk di depan Alia, wajahnya serius namun gugup. Dari kantong bajunya yang lusuh, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna coklat. Bukan kotak mewah, hanya kotak kayu sederhana yang sudah agak tergores. "Alia, aku tahu mungkin aku bukan laki-laki yang pantas buat kamu. Aku duda, aku miskin, bahkan kadang gak tahu besok bisa makan apa atau enggak. Tapi satu hal yang pasti, aku sayang sama kamu. Kamu bukan cuma nolongin aku dan Rafa, tapi kamu juga jadi rumah buat kami." Alia terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Arka membuka kotak itu. Isinya bukan cincin emas, melainkan cincin perak sederhana yang jelas bukan barang mahal. "Alia, maukah kamu menikah denganku? Aku nggak janji bisa kasih hidup mewah, tapi aku janji akan jaga kamu, sama seperti aku jaga Rafa." Suasana hening sejenak. Alia menatap cincin itu lama, lalu menatap Arka. Ia ingat semua hinaan tetangga, semua cibiran, semua keraguan. Tapi ia juga ingat senyum Rafa, ketulusan Arka, dan kebaikan yang ia rasakan setiap hari. Tanpa sadar, air matanya jatuh. "Mas, aku nggak butuh harta. Aku cuma butuh hati yang tulus. Kalau kamu memang yakin, aku terima lamaranmu." Arka tertegun. Senyum haru muncul di wajahnya. Rafa yang mendengar pembicaraan itu berlari kecil, memeluk Alia. "Bunda beneran jadi istri ayah?" "Yeay." Tangisan dan tawa bercampur jadi satu di rumah kecil itu. Beberapa hari kemudian,
kabar tentang lamaran Arka dan Alia menyebar ke kampung. Bukan ucapan selamat yang mereka dapat, melainkan hinaan baru. Ya ampun, beneran nikah sama duda kere? Udahlah, hidup mereka pasti susah. Baru juga dilamar pakai cincin murahan. Hahaha. Alia mendengarnya semua, tapi ia memilih diam. Ia tidak mau terpengaruh. Hari pernikahan mereka pun tiba. Bukan di gedung mewah, bukan dengan dekorasi megah. Hanya di rumah sederhana Alia, dengan beberapa tetangga hadir seadanya. Alia mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Arka memakai baju koko yang sudah ia setrika rapi. Saat ijab kabul diucapkan, air mata Alia menetes. Ia tidak menyangka, pria yang awalnya hanya ia temui dalam keadaan terlunta bersama anaknya, kini resmi menjadi suaminya. Setelah acara selesai, mereka bertiga duduk bersama di ruang tamu yang penuh bunga sumbangan tetangga. Rafa tersenyum lebar, menggenggam tangan Alia. Sekarang kita benar-benar jadi keluarga. Arka menatap istrinya lama. Terima kasih, Alia. Kamu sudah percaya sama aku, meski aku nggak punya apa-apa. Aku janji, aku nggak akan pernah sia-siakan kamu. Alia membalas tatapan itu dengan senyum lembut. Dan aku janji nggak akan pernah lepas dari kamu, apapun yang terjadi. Malam itu, di rumah kecil penuh kehangatan, sebuah keluarga baru terbentuk. Sederhana, penuh kekurangan, tapi kaya dengan cinta. Mereka tak tahu bahwa di balik kesederhanaan ini tersimpan sebuah rahasia besar yang kelak akan mengubah jalan hidup mereka selamanya. Hari-hari setelah pernikahan sederhana itu terasa berbeda bagi Alia. Meski rumah mereka masih kecil, bocor di beberapa sisi, dan hanya berisi perabot reot, ada kebahagiaan baru yang mengisi udara setiap pagi. Kini Alia tidak lagi bangun sendirian. Di sampingnya, ada Arka yang selalu terjaga lebih dulu, menyiapkan air panas untuk mandi atau sekadar menyapu halaman. Dan di kamar sebelah, Rafa selalu bangun dengan teriakan polosnya. Bunda, sarapan apa hari ini? Suara itu membuat Alia tersenyum setiap kali membuka mata. Hidupnya yang dulu terasa sepi, kini lebih berwarna. Pagi itu, Alia menyiapkan nasi goreng sederhana. Hanya dicampur telur dan irisan kol. Tapi di meja makan kecil itu, Arka dan Rafa menikmatinya dengan wajah bahagia. Enak banget, Bun, seru Rafa dengan mulut penuh. Arka tertawa kecil. Hati-hati, nak, nanti keselek. Tapi memang benar, masakanmu selalu bikin nyaman, Alia. Pipi Alia merona. Ia tidak terbiasa mendapat pujian. Tapi dalam hati, ia merasa hangat. Dulu ia sering merasa hidupnya hambar. Namun sekarang, sekecil apapun kebahagiaan itu terasa berarti. Namun, tidak semua berjalan mulus. Sebagai istri, Alia kini harus menghadapi tantangan baru, menjadi ibu sambung bagi Rafa. Meski Rafa anak yang manis, kadang ia masih merindukan ibunya yang sudah lama pergi. Suatu malam, saat Alia menidurkannya, Rafa tiba-tiba bertanya, Bunda, kalau Mama masih ada, Ayah bakal nikah sama Bunda nggak? Pertanyaan itu membuat Alia tercekat. Ia menatap anak itu lama sebelum akhirnya tersenyum lembut. Nak, Tuhan sudah atur semuanya. Mama kamu orang baik, tapi sekarang kamu punya Bunda juga. Aku nggak mau gantiin Mama, tapi aku mau jadi orang yang sayang sama kamu sepenuh hati. Rafa terdiam, lalu tersenyum kecil. Kalau gitu, Rafa janji nggak nakal sama Bunda. Alia memeluk anak itu erat. Hatinya lega. Ia tahu, perlahan Rafa mulai menerimanya. Sementara itu, Arka bekerja semakin keras. Ia mengambil pekerjaan apapun yang bisa menghasilkan uang, dari kuli bangunan hingga mengantar barang. Pulangnya selalu membawa sesuatu untuk Rafa, meski hanya permen atau buku tulis bekas. Melihat itu, Alia merasa terharu sekaligus cemas. Mas, jangan terlalu forsir badan. Kamu kerja terus, nanti sakit. Arka tersenyum, mengusap kepala istrinya. Aku kuat, Li. Aku cuma pengen kamu dan Rafa nggak kekurangan. Aku tahu kita nggak punya apa-apa, tapi aku janji akan berusaha sekuat tenaga. Alia menunduk. Dalam hatinya, ia tahu Arka tidak sedang bercanda. Pria itu benar-benar bertanggung jawab, meski dunia seakan menertawakan mereka. Namun, cibiran orang-orang sekitar tak kunjung berhenti. Setiap kali Alia keluar rumah, ada saja bisikan yang ia dengar.
Lihat tuh, istrinya duda kere. Pasti hidupnya susah. Kasihan banget, padahal masih muda. Tapi kali ini, Alia sudah lebih kuat. Ia belajar untuk menutup telinga dan fokus pada keluarganya. Baginya, kebahagiaan kecil bersama Arka dan Rafa jauh lebih penting daripada omongan orang. Suatu sore, ketika hujan turun deras, Alia duduk di ruang tamu bersama ibunya. Wanita tua itu tersenyum, menatap menantunya yang sibuk menambal atap bocor. Li, kamu beruntung dapat suami seperti dia. Miskin bisa dicari jalan, tapi hati yang tulus itu langka. Alia mengangguk, menggenggam tangan ibunya. Iya, Bu. Aku percaya, Arka itu anugerah. Mungkin orang lain gak lihat, tapi aku tahu siapa dia sebenarnya. Di malam yang sama, setelah semua tidur, Arka duduk sendiri di luar rumah. Ia menatap langit yang mulai cerah setelah hujan. Dalam hatinya, ia berbisik, Alia, kamu percaya sama aku meski aku cuma terlihat pria miskin. Tapi suatu saat nanti, kamu akan tahu siapa aku sebenarnya. Dan saat itu tiba, aku ingin kamu bahagia, bukan kaget. Awal kehidupan baru mereka mungkin penuh cobaan. Tapi di balik kesederhanaan itu, cinta semakin tumbuh. Mereka belum tahu, badai besar masih menunggu di depan. Dan bersama badai itulah, rahasia besar yang selama ini disembunyikan Arka perlahan akan terkuak. Hari-hari sederhana terus berjalan. Alia semakin terbiasa dengan rutinitas baru, menyiapkan sarapan untuk keluarga kecilnya, menjemput Rafa pulang sekolah, dan menunggu Arka yang sering pulang larut karena pekerjaan. Meski hidup masih pas-pasan, rumah itu penuh dengan canda tawa. Namun, di balik senyum yang selalu Arka tunjukkan, ada sesuatu yang ia sembunyikan rapat-rapat. Alia kerap merasakan hal aneh. Terkadang Arka menerima telepon diam-diam, berbicara dengan bahasa yang sopan dan formal, lalu menutupnya cepat ketika ia masuk ke ruangan. Pernah juga Alia menemukan setelan jas mahal di dalam lemari yang disembunyikan di balik tumpukan pakaian lusuh. Mas, ini jas siapa? Tanya Alia suatu hari sambil mengangkatnya. Arka terlihat kaget, namun cepat menutupi ekspresinya. Oh, itu jas pinjaman. Dulu pernah dipakai kerja, nggak sempat aku balikin. Jawaban itu membuat Alia ragu, tapi ia tak ingin mendesak. Ia percaya pada suaminya, meski hatinya menyimpan banyak pertanyaan. Malam itu, Alia terbangun karena mendengar suara berisik dari luar rumah. Ia mengintip melalui jendela dan melihat Arka sedang berbicara dengan seorang pria berpakaian rapi, lengkap dengan mobil mewah terparkir tak jauh dari sana. Aku sudah bilang, jangan ke sini, bisik Arka dengan nada tegas. Tapi, Pak, perusahaan menunggu keputusan Anda. Semua orang sudah resah. Kalau Bapak terus bersembunyi, saham bisa jatuh, jawab pria itu dengan nada cemas. Alia terkejut mendengar panggilan itu. Pak, saham? Perusahaan? Pikirnya bingung. Arka segera menyadari Alia mengintip. Ia buru-buru menutup pembicaraan dan masuk rumah. Alia langsung berpura-pura tidur, meski jantungnya berdetak kencang. Malam itu ia tidak bisa terlelap lagi. Keesokan harinya, Alia mencoba bersikap normal. Namun, rasa penasaran tak terbendung. Saat Arka pergi bekerja, ia membuka laci kecil yang selalu dikunci. Dengan sedikit usaha, akhirnya laci itu terbuka. Di dalamnya, ia menemukan beberapa dokumen penting, sertifikat perusahaan, laporan keuangan, dan kartu nama dengan nama Arka Pratama CEO PT Global Prima Group. Alia tertegun. Tangannya gemetar saat membaca tulisan itu berulang-ulang. CEO? Jadi selama ini Mas Arka bukan pria miskin seperti yang aku kira? Lalu, kenapa dia memilih hidup susah denganku? Air matanya menetes, bukan karena marah, melainkan karena bingung. Ia merasa antara bahagia dan takut. Bahagia karena ternyata suaminya bukan pria biasa. Takut karena ia tidak tahu alasan Arka menyembunyikan semua ini. Saat sore tiba, Arka pulang dengan wajah lelah. Alia menyambutnya seperti biasa. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Mas, Alia duduk di hadapannya. Suaranya pelan tapi bergetar. Kenapa kamu nggak pernah cerita siapa kamu sebenarnya? Arka terdiam. Tangannya mengepal di atas meja. Kamu tahu dari mana? Alia mengeluarkan kartu nama itu dari saku bajunya. Aku nemuin ini. Mas, kamu.
CEO perusahaan besar? Kenapa kamu sembunyiin dariku? Suasana menjadi hening. Arka menunduk lama, seakan sedang berperang dengan dirinya sendiri. Akhirnya ia menarik napas panjang. Alia, aku memang CEO. Tapi aku lelah hidup sebagai orang kaya yang selalu dikelilingi orang bermuka dua. Semua orang datang hanya karena uang, bukan karena tulus. Aku kabur dari dunia itu, mencoba hidup seperti orang biasa. Aku pengen ngerasain dicintai bukan karena harta, tapi karena aku sendiri. Alia menatapnya, matanya berkaca-kaca. Jadi, pernikahan kita, apa itu cuma ujian buatku, Mas? Arka menggenggam tangan Alia erat. Tidak, Li. Justru kamu buktinya. Kamu mau nikah sama aku meski aku tampak miskin. Meski dunia menertawakan kita. Kamu tulus. Itu yang bikin aku jatuh cinta. Aku takut kalau aku jujur dari awal, kamu akan sama saja dengan mereka, mencintaiku karena hartaku. Alia terdiam, hatinya campur aduk. Ia bisa merasakan ketulusan Arka, tapi sekaligus terluka karena kebohongan ini. Mas, aku bukan orang yang matre. Aku mencintaimu karena hati, bukan harta. Tapi jangan pernah sembunyiin hal besar kayak gini lagi. Aku nggak mau ada rahasia di antara kita. Arka mengangguk, menatapnya dengan penuh penyesalan. Maafkan aku, Alia. Aku janji mulai sekarang. Semua yang aku punya, semua yang aku sembunyikan, akan aku bagi sama kamu. Kamu istriku, kamu berhak tahu segalanya. Malam itu, mereka berpelukan erat. Namun, jauh di lubuk hati Alia, masih tersisa pertanyaan besar. Bagaimana jika suatu hari dunia luar tahu bahwa Arka, CEO terkaya itu, kini hidup sebagai pria miskin yang menikahi seorang gadis sederhana? Rahasia yang disembunyikan itu memang akhirnya terbuka. Tapi badai yang lebih besar masih menunggu mereka. Sejak Alia mengetahui identitas asli Arka sebagai CEO terkaya, suasana di rumah kecil mereka berubah. Meskipun Arka sudah berjanji akan terbuka, Alia tak bisa menahan perasaan campur aduk. Ada cinta, ada kagum, tapi juga ada kekecewaan. Di satu sisi, ia bersyukur karena ternyata suaminya bukan pria miskin seperti yang orang kira. Tapi di sisi lain, ia merasa dibohongi, seolah dirinya hanyalah bagian dari ujian yang Arka buat. Suatu malam, ketika Rafa sudah tidur, Alia dan Arka duduk berdua di ruang tamu. Hujan deras mengguyur atap seng, membuat suasana semakin tegang. Mas, Alia membuka percakapan dengan suara hati-hati. Aku masih nggak bisa tenang. Kenapa kamu pilih sembunyiin semua ini? Kamu tahu rasanya jadi aku? Jadi bahan hinaan tetangga, dianggap rendah, bahkan keluarga pun sering nyindir aku karena nikah sama duda miskin. Padahal, kenyataannya kamu jauh lebih dari itu. Arka menunduk. Aku ngerti perasaanmu, Li. Tapi percayalah, aku cuma pengen tahu siapa yang benar-benar tulus di sampingku. Kalau aku jujur dari awal, mungkin kamu gak akan pernah mau lihat aku apa adanya. Nada Alia meninggi. Mas, aku gak butuh kamu kaya atau miskin. Aku cuma butuh kejujuran. Kamu pikir aku seneng dapat hinaan tiap hari? Kamu enak, Mas. Bisa sembunyiin siapa kamu. Tapi aku yang jadi korban cemooh orang-orang. Arka terdiam, wajahnya menegang. Ia tahu Alia benar, tapi harga dirinya juga terusik. Kamu mau bilang aku egois? Alia menatapnya tajam. Iya, Mas. Kamu egois. Kamu lebih pilih uji aku dengan pura-pura miskin, daripada jujur dari awal. Kalau kamu cinta aku, kenapa harus pakai cara seperti itu? Arka terdiam lama, lalu berdiri. Aku nggak pernah niat nyakitin kamu. Aku cuma pengen hidup normal, jauh dari dunia yang penuh kepalsuan. Apa itu salah? Bukan salah, Mas. Tapi caramu yang salah. Jawab Alia sambil menahan tangis. Pertengkaran itu membuat suasana semakin panas. Arka akhirnya keluar rumah tanpa pamit, meninggalkan Alia yang menangis sendirian. Malam itu, hujan semakin deras, seakan ikut menyuarakan luka hati mereka. Keesokan paginya, Alia berusaha bersikap biasa di depan Rafa. Bocah itu tak tahu apa-apa. Ia tetap ceria seperti biasa. Namun, tatapan Alia kosong, pikirannya dipenuhi kebimbangan. Di tempat lain, Arka duduk di sebuah kafe mewah.
Ia bertemu dengan sekretaris pribadinya, seorang wanita bernama Karina. Pak Arka, sampai kapan Anda mau terus berpura-pura? Semua dewan direksi sudah resah. Mereka bisa sewaktu-waktu buka mulut ke publik. Kalau itu terjadi, media akan tahu bahwa CEO Global Prima tinggal di rumah reot bersama seorang gadis kampung, ujar Karina dengan nada khawatir. Arka menghela napas panjang. Aku tahu, Rin. Tapi aku nggak peduli dengan media. Yang aku pedulikan cuma Alia. Tapi sekarang, dia marah besar. Aku takut kehilangan dia. Karina menatapnya tajam. Justru karena rahasia ini bisa bocor kapan saja, konflik rumah tangga Anda akan semakin parah. Alia bisa salah paham. Dia bisa merasa cuma dijadikan percobaan. Dan kalau itu terjadi, hubungan kalian bisa hancur. Kata-kata Karina menghantam hati Arka. Ia sadar, kebohongan yang ia simpan terlalu lama kini mulai merusak segalanya. Sementara itu, Alia meluapkan isi hatinya kepada ibunya. Bu, aku nggak ngerti lagi. Ternyata Mas Arka itu orang kaya, bahkan CEO. Tapi dia sembunyiin semuanya dariku. Aku nggak tahu harus bahagia atau marah. Ibunya mengelus tangannya lembut. Nak, dengar kata ibu. Lelaki itu memang salah karena bohong. Tapi dia juga jujur sekarang. Kalau dia benar-benar mencintaimu, dia pasti akan memperbaiki semuanya. Pertanyaannya, kamu mau nggak memaafkan dan jalan bareng dia? Alia menunduk. Air matanya jatuh. Ia tahu ibunya benar, tapi hatinya masih penuh luka. Malam berikutnya, Arka pulang. Wajahnya lelah, matanya merah karena kurang tidur. Ia duduk di depan Alia yang masih dingin kepadanya. Li, ucap Arka lirih, aku nggak bisa janji aku nggak bikin salah lagi. Tapi satu hal yang aku yakin, aku cinta sama kamu. Bukan karena kamu cantik, bukan karena kamu penyelamat hidupku, tapi karena kamu adalah orang pertama yang nerima aku tanpa lihat status. Alia menatapnya lama, dadanya sesak. Mas, aku butuh waktu. Aku butuh yakin lagi sama kamu. Aku nggak bisa langsung sembuh dari rasa kecewa ini. Arka mengangguk pelan. Aku akan kasih kamu waktu. Tapi jangan pernah ragukan satu hal. Cintaku ke kamu nggak akan berubah, meski dunia tahu aku siapa sebenarnya. Pertengkaran itu memang belum selesai. Luka masih ada, kekecewaan masih mengganjal. Namun, dari sanalah cinta sejati diuji. Apakah mereka mampu bertahan melewati badai, atau justru karam di tengah jalan? Hari itu suasana kampung mendadak heboh. Sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan rumah Alia. Beberapa tetangga langsung berkerumun, berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk. Dari dalam mobil keluar dua pria dengan jas rapi, wajah serius, dan aura orang kota. Apa betul ini rumah Pak Arka Pratama? Tanya salah satunya dengan nada resmi. Alia yang sedang menyapu halaman kaget. Iya, saya istrinya. Ada keperluan apa, Pak? Pria itu saling pandang sejenak sebelum akhirnya menjawab. Kami dari kantor pusat. Perusahaan sedang dalam situasi genting. Tolong sampaikan ke Pak Arka. Dewan direksi menunggu kepastian dari beliau. Tetangga-tetangga langsung terperangah. Nama Arka Pratama mulai bergema di mulut mereka. Arka Pratama? Bukannya itu nama CEO perusahaan besar di televisi? Bisik seorang ibu. Masa sih? Jadi suami Alia itu bukan duda kere? Sahut yang lain dengan nada terkejut. Alia tercekat. Ia tak bisa menutupi lagi. Rahasia yang Arka sembunyikan kini bocor di depan umum. Tak lama kemudian, Arka pulang dengan pakaian lusuh dan sepeda motor bututnya. Begitu melihat dua pria itu, wajahnya langsung berubah tegang. Kalian kenapa kesini? Aku sudah bilang jangan cari aku ke rumah. Arka menahan amarah, tapi nadanya jelas tak bisa disembunyikan dari warga yang sudah berkerumun. Salah satu pria itu menjawab dengan nada mendesak. Maaf, Pak. Tapi ini sudah darurat. Jika Anda tidak muncul di rapat, saham bisa jatuh. Media pun mulai bertanya-tanya. Semua tetangga mendengarnya jelas. Seperti disambar petir, mereka serentak berbisik-bisik lebih keras. Ya ampun, ternyata benar. Arka itu CEO kaya raya. Pantas aja. Tapi kenapa pura-pura miskin segala? Kasihan Alia, jadi bahan gosip selama ini. Alia merasa wajahnya panas. Semua mata kini tertuju padanya.
Ada yang iri, ada yang terkejut, ada pula yang mulai menyanjung. Wah, Lee, kamu beruntung banget ternyata. Jadi istri CEO. Seru salah satu tetangga yang dulu paling sering menghina. Alia hanya menunduk. Perasaannya campur aduk. Ia ingin bangga. Tapi lebih besar rasa sakit karena rahasia ini terbongkar bukan dengan cara yang ia harapkan. Arka menggenggam tangan Alia erat. Seakan ingin memberi ketenangan. Namun, Alia menarik tangannya perlahan. Ia masih terluka karena kebohongan Arka. Ditambah kini seluruh kampung tahu kebenarannya. Sore itu, kabar identitas Arka tersebar cepat. Media lokal mulai berdatangan, wartawan memotret rumah mereka yang reot. Judul-judul sensasional bermunculan. CEO terkaya menyamar jadi pria miskin dan menikah dengan gadis desa. Kisah cinta ala dongeng. Gadis sederhana jadi istri bos besar. Kamera dan mikrofon mulai mengerubungi rumah. Alia yang tak terbiasa dengan sorotan itu merasa tertekan. Rafa pun ketakutan. Menangis karena banyak orang asing di depan rumah. Mas, ini semua terlalu berat buat aku. Ucap Alia dengan suara bergetar malam itu. Aku nggak siap hidup dalam sorotan kayak gini. Arka menatap istrinya penuh rasa bersalah. Aku janji, Lee. Aku akan lindungi kamu sama Rafa. Tapi aku nggak bisa terus sembunyi. Dunia sudah tahu siapa aku. Mau nggak mau, kita harus hadapi. Alia menunduk. Hatinya lelah. Aku cuma takut. Mas, aku takut dianggap numpang kaya. Aku takut dicibir lebih parah. Dulu aku dihina karena nikah sama pria miskin. Sekarang aku bisa lebih parah dihina karena dibilang cuma manfaatin kamu. Arka meraih bahunya. Dengar aku. Kamu bukan numpang kaya. Kamu istriku. Dan semua orang harus tahu kamu adalah bagian dari hidupku. Kalau ada yang berani hina kamu, biar aku yang hadapi. Meski kata-kata itu menenangkan, Alia tetap tak bisa membohongi hatinya. Ia merasa hidupnya yang tenang kini hancur dalam sekejap. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan rapat besar muncul. Dewan direksi memaksa Arka tampil di depan publik. Mau tak mau, Alia ikut hadir mendampinginya. Saat mereka memasuki gedung megah dengan ratusan kamera menyorot, Alia merasa kakinya gemetar. Semua orang melihatnya, sebagian dengan tatapan kagum, sebagian lagi dengan penuh sinis. Di panggung, Arka berdiri gagah mengenakan jas resmi. Suaranya mantap saat berbicara ke media. Ya, benar. Saya Arka Pratama. Selama ini saya memilih hidup sederhana. Saya menikahi Alia bukan karena status, tapi karena cintanya yang tulus. Saya harap tidak ada yang merendahkan dia, karena tanpa Alia, saya tidak akan berdiri di sini hari ini. Ruangan bergemuruh. Beberapa orang kagum, beberapa lain masih terkejut. Alia yang duduk di kursi depan hanya bisa menunduk. Air matanya mengalir. Identitas Arka kini benar-benar terbongkar. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Dan sejak hari itu, hidup mereka berdua tidak akan pernah sama. Sejak identitas Arka terbongkar ke publik, hidup Alia berubah drastis. Dari seorang gadis desa sederhana yang dulu sering dihina, kini ia mendadak jadi pusat perhatian. Media, tetangga, bahkan orang-orang asing mulai menaruh rasa ingin tahu berlebihan padanya. Namun, perhatian itu tidak selalu menyenangkan. Di pasar, orang-orang berbisik sambil menatapnya. Itu dia, istri CEO yang dulu dikira miskin. Beruntung banget, ya. Dari nol tiba-tiba jadi istri konglomerat. Tapi aneh, kenapa CEO mau hidup di rumah reot begitu lama? Alia hanya bisa menarik napas panjang. Ia berusaha tetap rendah hati, tapi dalam hati, ia merasa hidupnya kini penuh kejutan yang tak pernah ia bayangkan. Arka sendiri semakin sibuk. Ia harus kembali mengurus perusahaannya, menghadiri rapat demi rapat, dan memperbaiki kondisi saham yang sempat goyah karena kabar mengejutkan tentang dirinya. Namun, di tengah kesibukan itu, ia tidak pernah lupa pada keluarganya. Suatu sore, Arka pulang lebih cepat. Dengan senyum misterius, ia mengajak Alia dan Rafa pergi. Mau kemana, Mas? Tanya Alia heran. Pokoknya ikut aja. Aku janji, kamu bakal suka. Jawab Arka sambil menggandeng tangan mereka berdua. Mobil mewah hitam membawa mereka keluar kota. Alia dan Rafa hanya bisa saling pandang. Bingung tapi juga penasaran. Setelah 1 jam perjalanan,
Mereka sampai di sebuah gerbang besar dengan papan nama bertuliskan Green Valley Residence. Ketika gerbang terbuka, Alia tertegun. Deretan rumah mewah nan modern berjajar rapi. Mobil berhenti di depan sebuah rumah 2 lantai yang tampak megah namun elegan. "Mas, ini apa?" Alia berbisik. Suaranya hampir tak keluar. Arka tersenyum. "Ini rumah kita. Aku belikan khusus buat kamu dan Rafa. Aku nggak mau lagi lihat kalian kepanasan di rumah reyot atau kebocoran tiap hujan. Mulai hari ini jadi awal baru buat kita." Alia menutup mulutnya dengan tangan. Air mata langsung mengalir deras. Rafa melompat kegirangan, berlari-lari di halaman luas rumah itu. "Bunda, lihat. Ada taman. Ada ayunan. Aku punya kamar sendiri." Serunya penuh semangat. Alia menatap Arka dengan mata berkaca-kaca. "Mas, ini terlalu mewah. Aku nggak pantas." Arka menggeleng. "Kamu pantas, Li. Kamu sudah temani aku saat semua orang menjauh. Kamu sudah rela dihina karena menikah denganku. Semua ini cuma sedikit dari yang bisa aku kasih." Hari-hari berikutnya, hidup mereka benar-benar penuh kejutan. Alia yang dulu terbiasa dengan sumur, kini belajar menggunakan bathtub mewah. Dari memasak dengan tungku kayu, kini ia beradaptasi dengan dapur modern lengkap dengan kompor listrik dan oven. Tetangga-tetangga lama pun datang, sebagian dengan wajah ramah, sebagian dengan maksud lain. Ada yang pura-pura akrab, ada pula yang mencoba mendekati untuk mencari keuntungan. Alia belajar membedakan siapa yang tulus dan siapa yang hanya ingin menempel. Namun, kejutan terbesar datang ketika Arka mengumumkan niatnya pada sebuah konferensi pers. "Saya akan menjadikan Alia bukan hanya istri, tapi juga bagian dari perusahaan. Dia akan saya libatkan dalam kegiatan sosial perusahaan, karena saya percaya, siapapun bisa belajar memimpin, bahkan dari seorang gadis desa yang berhati tulus." Pernyataan itu membuat media geger. Ada yang memuji langkah Arka, tapi tak sedikit pula yang meremehkan Alia. Gadis kampung jadi ibu direktur? Mana bisa? Itu jelas cuma karena suami. Dia pasti nggak ngerti apa-apa soal bisnis. Alia sempat ragu menerima peran itu. Ia takut tak sanggup, takut dipermalukan di depan publik. Tapi Arka meyakinkannya. "Li, kamu nggak harus sempurna. Kamu cukup jadi dirimu sendiri. Ingat, kamu punya hati yang kuat, dan itu yang dibutuhkan dunia. Kamu nggak sendirian, aku selalu di sampingmu." Dengan dukungan itu, Alia mulai melangkah. Ia mengikuti seminar, belajar berbicara di depan umum, dan perlahan mendapatkan rasa percaya diri. Malam itu, Alia berdiri di balkon rumah barunya, menatap bintang-bintang. Ia mengingat masa lalu, rumah reyot, hinaan tetangga, air mata karena rasa sakit. Semua kini berganti dengan kehidupan penuh kejutan, kejutan yang tak pernah ia bayangkan. Arka menghampiri, memeluknya dari belakang. "Kaget nggak? Hidup kita berubah secepat ini." Alia tersenyum sambil menahan haru. "Aku nggak cuma kaget, Mas. Aku bersyukur. Ternyata Tuhan simpan banyak kejutan untuk orang yang sabar." Arka mengecup keningnya lembut. "Dan aku janji, kejutan terbaik belum selesai. Masih banyak yang akan aku berikan buat kamu dan Rafa." Hidup yang dulu penuh cemoohan kini berganti dengan keberkahan. Tapi Alia tahu, jalan di depan masih panjang. Kejutan lain, entah manis atau pahit, akan selalu menunggu. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Alia bersama Arka semakin kokoh. Dari awal penuh hinaan, tangis, dan kebohongan yang akhirnya terungkap, mereka kini berdiri di titik yang tak pernah dibayangkan Alia sebelumnya. Sebuah keluarga kecil yang hidup dalam cinta, dihormati, dan penuh berkah. Namun kebahagiaan itu tidak datang tanpa ujian terakhir. Suatu hari, Alia diundang untuk berbicara dalam sebuah acara sosial perusahaan. Di hadapan puluhan kamera, wartawan, dan tokoh masyarakat, Alia yang dulunya gadis desa sederhana kini berdiri anggun mengenakan kebaya modern. Tangannya bergetar memegang mikrofon, tapi tatapannya penuh keyakinan. "Saya Alia, istri dari Arka Pratama," ucapnya, suaranya lantang. "Saya dulu hanyalah gadis miskin yang sering dihina karena menikah dengan pria yang dianggap tak punya apa-apa. Tapi dari situlah saya belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh harta,
melainkan oleh cinta dan ketulusan. Ruangan hening. Semua mendengarkan. Alia melanjutkan, hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk pamer, tapi untuk mengatakan bahwa setiap orang punya hak bahagia. Jangan pernah meremehkan orang hanya karena tampilan luarnya. Karena bisa jadi, orang yang diremehkan itulah yang paling tulus hatinya. Tepuk tangan meriah menggema. Beberapa orang bahkan berdiri memberikan penghormatan. Air mata mengalir di pipi Alia. Namun kali ini bukan karena luka, melainkan karena rasa syukur yang dalam. Di antara kerumunan, Arka tersenyum bangga. Ia tahu, inilah jawaban dari semua perjuangan mereka. Alia, gadis desa yang dulu dianggap tak berarti, kini bersinar dengan caranya sendiri. Malamnya, setelah acara selesai, mereka bertiga duduk di halaman rumah baru. Rafa bermain dengan mainan kesukaannya, sementara Alia dan Arka berbincang dengan penuh ketenangan. Mas, kata Alia lirih, aku masih nggak percaya semua ini nyata. Rasanya seperti mimpi. Dari gadis miskin yang sering dihina, sekarang aku jadi istri CEO, dan lebih dari itu, aku punya keluarga yang selalu ada buatku. Arka menggenggam tangannya erat. Ini bukan mimpi, Li. Ini kenyataan yang kita bangun bersama. Kamu selalu jadi alasan aku kuat. Kamu yang ngajarin aku arti cinta tanpa syarat. Dan aku janji, aku akan terus bahagiain kamu sampai akhir hayatku. Alia tersenyum. Air matanya jatuh. Mas, aku nggak butuh rumah megah, nggak butuh harta berlimpah. Aku cuma butuh kamu dan Rafa. Itu sudah cukup. Arka menatapnya lembut, lalu mengecup keningnya. Dan kamu sudah punya itu, Li. Aku dan Rafa, untuk selamanya. Tiba-tiba Rafa berlari menghampiri mereka, memeluk erat. Aku sayang ayah, aku sayang bunda. Jangan pernah ninggalin aku, ya? Keduanya tersenyum, memeluk Rafa dengan hangat. Dalam pelukan itu, mereka merasa lengkap. Beberapa bulan kemudian, kejutan indah datang lagi. Alia dinyatakan hamil. Kabar itu membuat Arka hampir menangis bahagia. Rafa pun melonjak kegirangan mendengar ia akan segera punya adik. Hari-hari mereka semakin penuh warna. Alia menjalani kehamilannya dengan penuh cinta, ditemani suami yang selalu siaga. Arka, meski sibuk dengan perusahaan, tak pernah melewatkan kesempatan untuk menemani Alia periksa ke dokter atau sekadar mengelus perut istrinya sambil berbisik manja. Ayah sayang kamu, nak, cepatlah lahir, biar keluarga kita makin lengkap, ucapnya dengan mata berbinar. Waktu berlalu. Alia melahirkan seorang bayi mungil yang sehat. Tangis pertama sang bayi menjadi musik paling indah dalam hidup mereka. Air mata kebahagiaan tak terbendung, memenuhi ruang bersalin itu. Kini, keluarga kecil itu semakin sempurna. Arka, Alia, Rafa, dan bayi mungil mereka. Hidup yang dulu penuh hinaan dan air mata, kini berganti dengan senyum dan doa yang tak pernah putus. Di suatu malam yang hening, Alia duduk di balkon rumahnya sambil menimang bayinya. Ia menatap bintang-bintang dan berbisik lirih. Ya Allah, terima kasih. Aku dulu gadis miskin yang tak punya apa-apa. Tapi engkau beri aku keluarga, cinta, dan kebahagiaan yang tak pernah aku bayangkan. Aku akan jaga semua ini, sampai akhir hayatku. Arka mendekat, memeluk Alia dari belakang. Rafa pun ikut bergabung, memeluk kaki ibunya. Mereka bertiga tertawa bersama, sementara bayi mungil itu terlelap dalam dekapan penuh cinta. Dan disitulah cerita mereka berakhir, bukan dengan air mata kesedihan, melainkan dengan senyum bahagia. Karena pada akhirnya, cinta sejati selalu menemukan jalannya. Dan bagi Alia, Arka, serta Rafa, mereka telah menemukan arti bahagia selamanya.